Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai trade diskon, cash, dan term diskon. Kita langsung masuk aja nih ke pengertian trade diskon itu sendiri. Jadi, diskon adalah pengurangan harga barang atau jasa dari harga awal yang ditentukan. Diskon perdagangan atau trade diskon itu sendiri adalah harga yang dikurangi oleh pemasok kepada distributor atau pelanggan. Nah, trade diskon ini diberikan oleh produsen kepada para penyalur seperti wholesaler atau retailer yang terlibat dalam pendistribusian barang dan pelaksanaan fungsi-fungsi tertentu seperti penjualan, penyimpanan, dan record keeping. Lalu contohnya itu seperti misalnya produsen memberikan potongan sebesar 25% dan list price kepada retailer. Dan jenis produk yang bisa digunakan atau menggunakan trade diskon ini antara lain itu seperti makanan, obat-obatan, dan juga perangkat keras. Lalu fungsi diskon ini sebenarnya apa sih? Jadi fungsi diskon ini adalah untuk mendorong pembelian dalam jumlah besar, meningkatkan volume penjualan, dan juga mengurangi biaya bagi pembeli. Diskon ini juga digunakan untuk membersihkan stok berlebih atau mempromosikan produk baru dan dapat meningkatkan daya saing pasar karena para penjual ini dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif kepada pelanggan akhir. Lalu bentuk diskon itu ada dua teman-teman. Yang pertama itu ada dalam bentuk persentase dan ada dalam bentuk nilai tetap. Nah, yang dalam bentuk persentase berarti diskon yang diberikan itu berbentuk persenan. Contohnya seperti misal harga suatu barang itu 100.000 lalu diberikan diskon sebesar 50%, berarti harga akhirnya menjadi 50.000. Nah, sedangkan diskon nilai tetap itu adalah diskon dalam bentuk rupiah. Jadi diskon yang diberikan itu dalam bentuk rupiah, seperti misal harga suatu barang 100.000 lalu diberikan diskon sebesar 50.000, makanya harga akhirnya menjadi 50.000. Dan jika diskon yang diberikan itu sebesar 20.000, maka yang dikurangkan adalah sebesar 20.000. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang rumus-rumus yang ada di trade diskon. Yang pertama, rumus dalam trade diskon. Rumusnya T sama dengan R dikali L. Dengan keterangan T adalah potongan harga atau trade diskon, R adalah persentase diskon atau rate, dan L adalah daftar harga atau list price. Nah, setelah membahas tentang rumus trade diskon, selanjutnya kita akan mencari harga bersih. Harga bersih adalah harga akhir suatu produk atau layanan. Nah, rumusnya metode 1 sama dengan 100% dikurang L dikali R. Metode 2-nya N sama dengan L dikurang R dikali L. Nah, yang ketiga, rumus mencari persentase diskon. Rumusnya sangat simpel. Rumusnya adalah R sama dengan T dibagi L dikali 100%. Nah, rumus yang terakhir nih, rumus menghitung harga awal berdasarkan harga setelah diskon. Sangat simpel, L sama dengan N dibagi 1 kurang R. Nah, setelah membahas tentang rumus-rumus apa saja yang ada di dalam trade diskon, sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya teman-teman. Jadi di sini soalnya ada harga jual setrika adalah Rp650.000. Pabriknya menawarkan diskon sebesar 45% kepada toko perlengkapan elektronik. Carilah trade diskonnya. Jadi di sini kita langsung saja kita selesaikan dengan rumus T sama dengan R dikali L. R-nya itu 0,45 karena 45% ketika didesimalkan itu menjadi 0,45, lalu dikali dengan Rp650.000. Makanya yang hasil kita dapatkan itu adalah Rp292.500.000. Lalu di contoh soal yang kedua, aku punya contoh soal tentang harga bersih. Ini menggunakan metode 1 ya teman-teman. Jadi soalnya itu ada sebuah tas dijual dengan harga Rp500.000 dan mendapat diskon 25%. Hitunglah harga bersih yang harus dibayar pembeli. Jadi di sini penyelesaiannya kan ada N sama dengan 75% dikali 500.000. Sedangkan di soal itu didiskon 25% kan teman-teman. Jadi kenapa di penyelesaian itu 75%? Jadi gini teman-teman, itu kan kita anggap aja ini tuh 100%, lalu kan didiskon sebesar 25%. Berarti kan harga yang harus kita bayarkan adalah sebesar 75%-nya. Makanya ini karena kita mencari harga bersih, yang kita pakai itu 75%-nya. Jadi 100% tadi kita kurangkan dengan diskon yang diberikan yaitu 25%. Jadi tersisalah 75% yang harus kita bayarkan. Makanya di sini penyelesaiannya N sama dengan 75% dikali 500.000 sama dengan
0,75 karena 75% jika diubah desimal menjadi 0,75 lalu dikali dengan 500.000. Jadi hasil akhir yang kita dapatkan itu adalah Rp375.000. Jadi harga bersih yang harus dibayar oleh pembeli adalah sebesar Rp375.000. Setelah dari trade discount, kita lanjut ke trade discount series. Jadi apa sih trade discount series itu? Jadi ini adalah serangkaian potongan harga yang diberikan secara berurutan terhadap harga katalog list price suatu produk. Dalam keseharian, trade discount series adalah cara penjual memberikan potongan harga berlapis. Lapisan pertama biasanya untuk semua orang, sedangkan lapisan berikutnya adalah bonus karena kondisi tertentu seperti beli banyak, punya member, atau promo bank. Rumus mencari harga bersih. Net price sama dengan L kali 1 kurang D1 kali 1 kurang D2 kali 1 kurang D3. Keterangannya, L adalah list price, harga asli atau katalog. D1, D2, D3 ini adalah persentase diskon pertama, kedua, dan seterusnya diubah ke bentuk desimal. Rumus mencari jumlah potongan. Trade discount amount sama dengan list price kurang net price. Jadi kita langsung aja masuk ke contoh soalnya. Di sini ada soal, sebuah toko elektronik bernama Jaya Makmur memesan 50 unit keyboard mechanical dari distributor utama. Harga katalog untuk setiap keyboard adalah 1 juta. Karena toko Makmur adalah pelanggan setia, distributor memberikan trade discount series sekitar 20%, 10%. Selain itu, distributor memberikan syarat pembayaran tambahan jika toko membayar dalam waktu kurang dari 10 hari. Mereka akan mendapatkan cash discount tambahan sebesar 2% dari total harga bersih. Oke, jadi di sini kita akan menjelaskan jawabannya gimana. Nah, itu kan ada yang pertama ada diskon 20% dan 10%. Maka sisa harga adalah 80% dari yang 20%. Jika diskon 10%, maka sisa harga adalah 90%. Jika didesimalkan akan menjadi 0,8 dan 0,9. Nah, rumusnya seperti yang di awal tadi, harga bersih sama dengan harga katalog kali harga sisa. Jadi 1 juta kali 0,8 kali 0,9. Jadi hasilnya 720.000. Nah, sekarang kita masuk kas dan term diskon. Nah, apa itu kas diskon dan term diskon? Kas diskon. Diskon tunai ini bertujuan untuk mempercepat penerimaan pembayaran yang pada gilirannya membantu arus kas penjual. Potongan tunai adalah pengurangan harga barang dagangan untuk mendorong pembeli membayar tagihan tepat waktu. Misalnya, sebuah perusahaan menawarkan kas diskon sebesar 2% jika pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari. Jika pembayaran dilakukan setelah 10 hari, tidak ada potongan harga. Term diskon ini merujuk pada syarat pembayaran tertentu yang diberikan oleh penjual kepada pembeli yang berhubungan pada waktu pembayaran. Term diskon sering dinyatakan dalam bentuk X per net Y, di mana X adalah persentase diskon yang diberikan jika pembayaran dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Y adalah waktu tertentu dalam hari untuk mendapatkan diskon tersebut. Sedangkan net Y berarti pembeli harus membayar penuh setelah periode tertentu tanpa mendapat diskon. Misalnya, sebuah perusahaan menawarkan kas diskon sebesar 2% jika pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari. Jika pembayaran dilakukan setelah 10 hari, tidak ada potongan harga. Nah, apa itu perbedaan kas diskon dan term diskon? Kas diskon adalah potongan harga yang harus diberikan kepada pembeli sebagai insentif untuk pembayaran cepat, biasanya dalam beberapa hari setelah transaksi. Sedangkan term diskon lebih berfokus pada syarat pembayaran yang harus dipenuhi untuk mendapat diskon. Diskon dapat berlaku pada periode tertentu yang disebut dalam persyaratan pembayaran. Kita masuk ke keuntungan kas diskon dan term diskon. Untuk penjual, mempercepat arus kas dan mengurangi resiko piutang tak tertagih. Sedangkan untuk pembeli, memperoleh penghematan langsung dengan membayar lebih cepat. Kerugian kas diskon dan term diskon. Untuk penjual, diskon mengurangi margin keuntungan. Sedangkan untuk pembeli, harus memastikan kemampuan untuk membayar lebih cepat agar dapat mendapat diskon. Kita masuk ke rumus kas diskon dan term diskon. Nah, perhitungan kas diskon yaitu rumus sama dengan
T sama dengan R kali L, di mana keterangannya R sama dengan persentase diskon atau rate, L itu daftar harga atau list price, N itu harga setelah diskon atau net price, dan T sama dengan potongan harga atau trade diskon. Kita masuk ke contoh soal cash diskon. Jika harga barang adalah 1 juta rupiah dan cash diskon yang ditetapkan yaitu 5%, jadi diskon tunai akan diterima sebesar, penjelasannya, diskon tunai sama dengan 1 juta dikali 5 per 10 sama dengan 50.000 rupiah, dimana itu yang merupakan diskonnya. Nah, harga yang dibayar setelah diskon adalah 1 juta dikurang 50.000, yaitu 950.000 rupiah. Kita masuk ke perhitungan term diskon. Sebelum itu, untuk menghitung term diskon, pertama-tama kita harus memastikan apakah pembayaran dilakukan dalam rentang waktu yang diizinkan. Jika pembayaran dilakukan dalam rentang waktu yang diizinkan, maka diskon dapat diterapkan. Dalam menghitung rentang waktu diskon dapat menggunakan tabel bulan. Seperti yang kita ketahui, Januari, Maret, Mei, Juli, Agustus, Oktober, dan Desember mempunyai 31 hari. April, Juni, September, dan November mempunyai 30 hari. Dan Februari hanya dapat 28 hari. Kita masuk ke rumusnya. N sama dengan L dikurang L dikali R. Keterangannya, R yaitu persentase diskon atau rate, L itu daftar harga atau list price, N itu harga setelah diskon atau net price, dan T potongan harga atau trade diskon. Contoh soalnya yaitu, jika harga barang adalah 5 juta rupiah dan diskon 2% diberikan apabila pembayaran dilakukan tepat 10 hari dan pembayaran dilakukan dalam 10 hari, maka kita masuk ke penyelesaiannya. Diskonnya yaitu 5 juta dikali 2 per 100 mendapat 100%. Jumlah yang harus dibayar adalah 5 juta dikurang 100.000 sama dengan 4.900.000. Kita akan masuk ke contoh ke soal yang sebenarnya antara cash diskon dan term diskon. Untuk soal cash diskon, yaitu sebuah toko furniture menjual buffet dengan harga 8 juta. Ketentuan pembayaran pada faktur adalah 2 per 15 N per 30, yang artinya pembeli mendapat diskon 2% jika membayar dalam waktu 15 hari. Bu Raini membeli kulkas tersebut pada tanggal 1 April dan melakukan pembayaran pada tanggal 12 April. Berapa jumlah yang harus dibayar oleh Bu Aini? Nah, kita masuk ke penyelesaiannya. Langkah pertama yaitu kita cek periode diskonnya. Tanggal transaksinya yaitu 1 April. Periode diskon yang diberikan itu hingga 15 April. Dan Bu Raini membayar pada tanggal 12 April. Maka Bu Raini berhak mendapat diskon. Langkah kedua kita masuk ke hitung diskon, yaitu diskon sama dengan 2 per 100 dikali 8 juta sama dengan 160. Maka diskon yang diterima oleh Bu Raini yaitu sebesar 160. Langkah ketiga kita masuk ke hitung jumlah yang harus dibayar Bu Raini, yaitu jumlah yang harus dibayar Bu Raini adalah 8 juta dikurang 160.000 sama dengan 7.840.000. Kita masuk ke soal term diskon. Misalkan perusahaan menawarkan syarat pembayaran 2 per 10 net 30 pada suatu transaksi yang nilainya sebesar 10 juta. Pembeli melakukan pembayaran pada hari ke-8. Kita masuk ke penyelesaiannya. Tentukan apakah pembayaran dilakukan dalam periode yang memenuhi syarat diskon. Karena pembayaran dilakukan dalam 8 hari, maka pembeli memenuhi syarat dan mendapatkan diskon sebesar 2%. Langkah kedua kita masuk ke hitung diskon yang diberikan, yaitu 10 juta dikali 2 per 100 sama dengan 200.000. Maka diskon yang diterima oleh pembeli yaitu sebesar 200.000. Kita masuk ke hitung jumlah yang harus dibayar. Jumlah yang harus dibayar pembeli adalah 10 juta dikurang 200.000 sama dengan 9.800.000 rupiah. Halo teman-teman, kenalin aku Inggit Lea Kafira dengan NIM 2505121032. Dan aku Aulia Madani dengan NIM 2505121056. Jadi di sini kami lagi ada di sebuah supermarket dan kami mau berburu diskon untuk memahami materi matematika tentang trade diskon, cash, dan term diskon. Oke. Nah, jadi di sini ada diskon 20% dengan harga aslinya 265.000.
terus diskon 20% jadi 200 harga aslinya 289 terus diskon 20% jadi 269 gitu guys. Oke, jadi kita lanjut mencari diskon ya guys. Nah, jadi ini tuh diskon dalam bentuk rupiah guys. Harga aslinya kan 45.000. Terus dia harga aslinya tuh 59.900. Jadi dia tuh hemat 14.900. Jadi ini tuh diskonnya dan ini harga yang harus dibayarkan oleh pembeli ketika membeli produk ini. Nah, gitu guys. Lagi diskonnya. Surga diskon. Surga diskon. Semuanya surga diskon. Jadi di sini ada buah apel yang lagi diskon 50%. Harga aslinya berapa tuh? Oh, di sini harganya. Terus di sini. Oke teman-teman, jadi sekian berburu diskon kami hari ini. Semoga itu dapat menjadi pelajaran bagi teman-teman bahwasannya ya gitulah penerapan diskon di dunia nyata. Oke, bye-bye.